Ya, tadi saya melihat ada kembang yang bermekaran gitu, begitu ada Tuhan Yesus. Itu aja. Ya, shalom. Shalom. Shalom, shalom Pak. Shalom, Pak Nah. Edi. Shalom, Pastor. Senang bisa Shalom, jumpa Pastor lagi. Edi. Shalom, Pak Gembala. Salam Mbak Nah, Kuda ya, Pak. shalom buat semuanya. Pak Gem. Saya melihat semua tetap eksis luar biasa. Amin, amin. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang strategisnya Tuhan yang Tuhan sedang munculkan ke permukaan di hari zaman ini. Saudara, yang lalu saya tidak bisa menyampaikan kebenaran karena mati lampu. Dan saya bersyukur ini juga adalah waktu Tuhan. Dan terima kasih buat Pak Yeskel Hebron dan para staf yang ada. Sampai saat ini saya masih dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran. Yang lain mungkin belum kenal, saya pelayanan di Papua, tepatnya di Manokwari, ya sebagai seorang gembala sidang. Puji Tuhan, ya. Ada banyak hal yang terbatas, tetapi kalau sorga terbuka, tidak ada yang terbatas, saudara. Puji Tuhan, ya. Amin. Bergerak dengan spirit of revelation. Kami harus bergerak dengan spirit of wisdom, karena itulah yang utama dalam setiap pelayanan kita, supaya hal-hal yang disampaikan Tuhan adalah proceeding word itu merupakan ya sumber kehidupan kita. Kita berdoa, saudara, untuk kebenaran yang kita akan dengar. Tuhan berbicara atas kami dalam nama Yesus. Terjadilah realita Tuhan dalam setiap kalimat yang disampaikan. Bukan sekedar mengutip ayat dan menafsirkan, tapi di dalamnya ada spirit of understanding yang dari Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas kami. Sehingga kehidupan kami benar-benar ada pada apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergerakan kami dalam pelayanan roh, kami percaya tidak ada yang bisa menghambat. Pelayanan pekerjaan menara doa yang Tuhan punya, ini tidak bisa dihambat oleh apapun. Karena kami percaya kalau sampai saat ini bisa eksis, campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Kami percaya Tuhan sedang melakukan perkara besar lewat pelayanan ini. Dan hamba-hamba Tuhan yang kau pakai menyuarakan suara kenabian. Sehingga kami semua yang ada, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengerti tentang destiny kehidupan kami. Mengerti tentang tujuan hidup kami di dalam Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, dan bagaimana kami melayani. Untuk mencapai tujuan yang maksimal. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kau ungkapkan lewat pelayanan ini. Kami hanya berkata, yes Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin Tuhan. Karena Engkau baik bagi kami semua lewat menara doa segala bangsa. Amin, amin. Hamba-Mu akan melepaskan apa yang Engkau mau Tuhan. Yang keluar dari mulut Allah sendiri lewat hamba-Mu. Sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami. Bukan karena kebutuhan kami, tapi kebutuhan Tuhan harus terjadi di dalam kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan nyata atas kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, saya punya roh bergelora untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan bergejolak. Kalau gejolak ada tekanan, saudara. Tapi bergelora ada sukacita. Tidak bisa tahan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Karena jujur, saudara, pelayanan di Papua atau di mana saja di akhir zaman ini, bagaimana Roh Kudus berkarya, ya, 2 kali lipat, itu membuat kami hamba-hamba Tuhan harus bergantung pada pengertiannya Tuhan. Haleluya. Dan sudah saatnya kita makan firman lewat roh kita untuk supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita makan makanan jasmani untuk tubuh jasmani, kalau kita belajar lewat pengetahuan itu untuk jiwa, karena dalam jiwa ada pikiran, saudara. Tapi untuk roh, makanannya hanyalah firman. Puji Tuhan. Tuhan hanya bisa berhubungan dengan roh kita. Makanya firman ini harus diisi dengan, roh kita harus diisi dengan firman. Sehingga kita boleh menjadi kuat.
kita menjadi dewasa, menjadi kuat. Dan Alkitab berkata, mereka akan berjalan semakin hari semakin kuat. Kalau roh kita kuat, maka virus kekuatannya, apapun kekuatannya, kita bisa ya menghambat kekuatan virus-virus. Dan saya yakin kita ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya dalam doa, ya, Tuhan mau supaya kita memiliki dinamika roh yang berkobar-kobar pada saat mendengar firman. Makanya kalau dengar firman itu jangan diam, ya. Saudara harus merespon firman dengan berkata, ya, puji Tuhan, amin, haleluya. Amin, amin, haleluya. Yesus adalah ya, dan kita harus berkata amin. Amin. Haleluya. Saya merasakan dinamika roh sedang berkobar-kobar dalam pribadi saudara. Haleluya. Merespon firman, ada mujizat dapat terjadi. Amin. Jawaban dapat terjadi. Nah, saudara yang Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang darah. Tadi Pak Cornelius Frans ya sebagai WL sempat dalam kalimat saya dengar kita apa namanya berharga itu karena darah Yesus. Haleluya. Nah, saya mau supaya kita mempunyai pemahaman, pewahyuan tentang the power of blood, ya, kuasa dari darah itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik, penggunaan darah itu bukan sekedar ungkapan. Sekali lagi, penggunaan darah itu bukan sekedar ungkapan. Kalau kita mengungkapkan darah, seharusnya sampai kepada yang namanya profetik, kata-kata profetik, bukan kata-kata biasa. Ada banyak orang berkata ketika menghadapi sesuatu, menghadapi bahaya, menghadapi bagaimana tantangan, menghadapi tentang bagaimana berperang dengan kegelapan, dengan cara hanya meniru-niru dan berkata, tutup bungkus dengan darah Yesus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Saudara yang disayang Tuhan, itu darah tidak sekedar dengan hanya berkata-kata, ya. Kalau hanya sebatas untuk penggunaan tentang darah tanpa understanding, sekali lagi, kalau kita menggunakan darah tanpa understanding, maka banyak orang menggunakan darah seperti sebuah mistik, saudara, ya, sebuah mistik, ya, itu yang namanya mistik Kristen, ya, seperti sebuah mantra atau kata sandi, ya, untuk seorang luput dari kecelakaan atau serangan musuh, saudara. Tapi sebenarnya darah Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Tampak buka, saudara berkata amin, haleluya, puji Tuhan, ya. Sekali lagi, darah Yesus itu sangat berkuasa, puji Tuhan, dan luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Dalam kitab Wahyu, ya, dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Saudara bisa baca saja di rumah, ya. Mereka mengalahkan. Jadi gereja, anak laki-laki itu berbicara tentang gereja mengalahkan ular tua, naga, ya, naga itu, ya, atau setan itu dikalahkan dengan menggunakan darah anak domba Allah. Saya percaya mereka mengalahkan ular tua itu tidak sekedar mengucapkan darah Yesus, darah Yesus, ya, bukan hanya seperti itu saja, tetapi mereka memiliki spirit of understanding lewat pewahyuan yang dari Bapa, dari Tuhan, bagaimana makna sebenarnya ungkapan darah itu yang berefek ketika itu disampaikan. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ketika engkau berkata darah, maka efek darah itu akan berdampak dalam perkataan saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudara yang sayang Tuhan, biasanya untuk mengalahkan musuh, haleluya, untuk berperang, itu menggunakan senjata di tangan. Ya, menggunakan senjata di tangan. Tetapi lihat, dalam kitab Wahyu ini, pasal yang ke-12, darah itu tidak kelihatan di tangan mereka. Ya, darah itu tidak kelihatan. Tetapi iblis tua itu, atau ular tua itu, atau iblis itu, bisa dikalahkan dengan darah yang tidak kelihatan, saudara. Jangan kita melihat darah dengan kasat mata kita sendiri tentang darah Yesus.
Tapi harus punya pengertian yang dari Roh Kudus. Sehingga kita mempunyai kesadaran bahwa darah di mana engkau ungkapkan itu sangat luar biasa. Haleluya. Berarti saya tahu ketika membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ya, anak laki-laki bicara gereja Tuhan itu mengalahkan setan. Mereka tahu bagaimana cara menggunakan kuasa darah itu sehingga iblis dikalahkan. Saudara perhatikan, waktu bangsa Israel dan yang lama ketika mau keluar dari Mesir, mereka menggunakan darah dengan hisop, mengoleskan di ambang pintu mereka, darah itu kelihatan, bukan? Ya. Nah, tapi dalam perjanjian lama darah Yesus itu tidak kelihatan, ya. Tetapi saya melihat luar biasa dalam kitab Wahyu, iblis bisa dikalahkan. Kalau dalam Wahyu 12 mereka mengalahkan musuh dengan darah Yesus. Saya percaya kita pun saat ini bisa menggunakan darah itu untuk segala sesuatu dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam pribadi saudara, bahkan di dalam keluarga saudara. Darah Yesus itu akan berefek dalam setiap ungkapan dan kata kita. Dan apapun yang kita sampaikan, sesuatu dapat terjadi. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya? Amen. Ya. Bagaimana caranya? Darah itu bisa dipakai secara powerful. Darah itu bisa berdampak. Bahkan dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan darah. Oh, haleluya. Dengan darahmu. Perhatikan, darah itu powerful. Ya. Darah itu powerful. Di satu pihak darah itu bisa mengalahkan iblis. Tapi di pasal 5 ayat 5 darah itu bisa membuka meterai dalam kitab Wahyu. Dengar saudara, dengar ini saudara. Kalau kita bicara anak domba, berarti itu berbicara tentang darah. Ya, Yohanes waktu melihat Yesus, ya, dan Yohanes mengatakan tentang Yesus adalah anak domba yang menyelamatkan isi dunia ini, yang membuka meterai, itu adalah anak domba, ya, puji Tuhan. Bahkan dalam pasal 59, ternyata darah itu telah membeli kita. Dengar baik, darah Yesus tidak membeli kita dari setan. Haleluya. Ya, dia tidak membeli kita, membayar kita daripada iblis. Tapi darah itu membebaskan kita dari semua lingkaran maut, kekuatan iblis yang menguasai kita. Dan kita mengalami pembebasan, pemulihan. Karena darah itu luar biasa. Oh, haleluya. Betapa powerful darah itu. Katakan amin, saudara. Amin, haleluya. Waktu Yesus bangkit, kemudian berjumpa dengan Maria. Perhatikan baik-baik. Ya. Waktu Yesus bangkit dan berjumpa dengan Maria. Ya. Maria begitu berhasrat. Begitu bersemangat untuk menjamah Yesus. Tapi apa kata Yesus? Janganlah engkau memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Haleluya. Sudah bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15 sampai 17. Ya. Tolong Pak Benyamin sebagai volunteer untuk bisa membacakannya. Ya. Puji Tuhan, hambanya Pak Benyamin luar biasa ya. Yohanes berapa Pak? Sorry. Yohanes 20 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai 17. 15 sampai 20. 17. Ya. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Amin.
setelah membaca tentang ini, apa yang saya sampaikan itu tertera jelas dalam penulisan ayat yang kita sudah baca tadi. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus pergi ke Bapa? Ya, sehingga dia berkata kepada Maria, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Berarti di sini ada kandungan pengertian, ada muatan pengertian bahwa ada sesuatu yang Yesus akan lakukan untuk kepada Bapa, sesuatu yang harus dilakukan kepada Bapa. Sama seperti imam besar dalam perjanjian lama, dalam tabernakel, ya, untuk mendamaikan umat Israel dengan Allah, maka imam besar akan membawa darah, harus masuk ke ruang Maha Kudus. Karena kita tahu bersama dalam tabernakel itu ada 3 ruangan, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus, saudara. Ya, nah di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian, dan ruangan itu tidak boleh sembarang orang bisa masuk ke sana. Ya, yang bisa masuk adalah imam besar. Ya, dan melewati tirai atau tabir. Tirai itu adalah lambang pembatas antara ruang kudus dan Maha Kudus. Ya. Dan hanya seorang imam besarlah yang bisa masuk ke sana. Dan imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus harus membawa sebuah korban. Dan korban itu bukan darah manusia kalau dalam tabernakel, tetapi darah hewan. Dan darah itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tapi juga untuk imam besar itu juga. Nah, ketika imam besar membawa darah untuk dipersembahkan, ya, maka imam besar itu dipastikan tidak mati, saudara. Makanya imam besar, ya, ketika masuk ke ruang Maha Kudus, ada pertaruhan di sana. Ya, di kakinya ada tali yang mengikat. Tali itu, ya, fungsinya untuk menarik. Kalau masih merespon berarti imam besar masih hidup. Kalau tidak merespon lagi berarti dia sudah mati. Ya. Kalau mati berarti ada sesuatu yang salah dengan imam besar itu. Sama halnya dengan Yesus. Dikorbankan dan bangkit, dia harus pergi kepada Bapa sebagai imam besar. Untuk apa? Dia mempersembahkan darah. Bukan lagi darah binatang seperti di perjanjian lama, tetapi darahnya sendiri. Ya, saya rasakan, ya, dan saya mau sampaikan. Saya ingin saudara fresh, segar tentang pengertian darah ini. Karena gereja hari-hari ini perlu mengerti tentang darah, perlu mengerti tentang Yesus, perlu mengerti jelas, ya, pengertian yang dari Bapa tentang salib, tentang kebenaran yang luar biasa. Dan saya mau katakan dalam pelayanan ini jangan ada berbeda pandangan, saudara. Ya, jangan berargumentasi dengan apa yang kau dengar lewat pelayanan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, termasuk Pak Yeskel Hebron sampaikan. Jangan engkau berapologet, saudara. Ya, itu jebakan-jebakan iblis membuat kita ragu ketika kita mulai berbeda pandangan, tidak sesuai dengan kebenaran. Tidak boleh berbeda doktrin, tidak boleh berbeda pemahaman, bahkan tidak boleh berbeda gaya hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga Paulus berkata dalam 2 Timotius 3:10, engkau Timotius, ya, ikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunan. Dan saya percaya kalau kita ngerti tentang darah, maka apa yang Paulus katakan mengikuti tentang gaya hidupnya, pendiriannya, imannya, itu juga ada dalam pelayanan Menara Doa Segala Bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara, baik, saya mau katakan, ya, perjamuan, ya, yang kita laksanakan bicara tentang darah dan tubuh Kristus bukan sekedar roti dan anggur. Ya. Kurangnya understanding, makanya banyak yang powerless, sudah mengikuti perjamuan, tapi hidupnya tertekan. Hidupnya nggak ada apa-apa, nggak ada efek dengan apa yang dia sudah terima lewat perjamuan kudus. Kekristenannya, saudara, tidak dingin, tidak panas, saudara. Orang menaruh bilang lau-lau. Haleluya, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Saya mau katakan, itu berarti apa yang dimakan, apa yang diterima tidak sejalan dengan yang Tuhan mau. Ya, yang sehubungannya dengan firman Tuhan. Makanya gereja harus kembali pada esensi kebenaran. Kebenaran tentang Roh Kudus, kebenaran tentang Injil, kebenaran tentang kehidupan.
kebenaran tentang karunia Roh Kudus, kebenaran tentang pewahyuan, ya, tentang darah Yesus lewat pengorbanannya. Ini harus menjadi segar di dalam roh kehidupan saudara. Saudara perhatikan baik, ya. Dengar, gereja adalah dibangun lewat pengorbanan Yesus. Kalau bicara tentang pengorbanan, berarti di situ ada darah. Amin, saudara. Ya. Amin. Tidak ada korban Yesus, berarti gereja tidak ada. Sekali lagi, gereja dibangun karena pengorbanan Yesus. Tidak ada korban Yesus, tidak ada gereja. Saudara percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Jadi sangat jelas. Gereja harus strong dan powerful. Bagaimana darah itu sangat luar biasa. Karena darah bisa mengalahkan setan. Betul, saudara? Darah itu bisa membuka meterai, kata firman Tuhan. Gulungan kitab bisa dibuka. Darah itu juga telah membeli kita. Sehingga kita menjadi gereja imamat yang rajani. Saudara menjadi jemaat Tuhan. Saudara menjadi hamba Tuhan. Juga karena darahnya itu yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan. Menjadi imamat rajani. Berarti menjadi hamba-hamba Tuhan. Pekabar-pekabar Injil. Itu semua karena efek darah nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan pada waktu Yesus mempersembahkan darah. Ya. Dalam realita. Itu merupakan realita dari perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama itu adalah bicara tentang shadow, bicara tentang bayangan. Dan di perjanjian baru adalah sebuah realita atau real, saudara. Saya percaya Tuhan inginkan saudara, ya, dan saya harus mengalami kuasa darah, ya, daripada darah itu. Untuk kita harus tahu bagaimana cara menggunakan darah, ya, dan setiap aspek kehidupan kita dan pelayanan kita beroperasi terus menerus. Dan saya percaya iblis tidak bisa menghambat kita dalam pergerakan, dalam terobosan pelayanan pekerjaan Tuhan. Perhatikan, saudara, perhatikan baik-baik. Ya, dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12, saya bacakan di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dari yang lebih sempurna, yang bukan dibuat dengan tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Dari pemahaman persembahan darah, ya, kalau seseorang mempersembahkan darah hewan kepada Tuhan lewat imam besar, itu berarti darah itu adalah representasi. Ya, sekali lagi, kalau seseorang membawa persembahan darah kepada Tuhan lewat darah hewan, ya, melalui seorang imam besar pada perjanjian lama, berarti darah itu adalah representasi. Berarti adalah kehidupan yang telah menjadi korban. Ya, ada kehidupan yang telah menjadi korban. Kenapa? Karena setiap orang yang ingin dosanya diampuni dan kemudian dipulihkan dalam perjanjian lama, mereka harus mempersembahkan korban. Dan mereka harus menumpang tangan di atas kepala daripada binatang itu. Ya, sepertinya dia menaruh dirinya, kesalahannya kepada binatang itu, saudara. Segala kesalahannya diwakili oleh binatang itu yang dikorbankan. Jadi kalau darah itu dipersembahkan kepada Tuhan dalam perjanjian lama, darah itu adalah representasi. Suatu perwakilan dari suatu kehidupan yang telah mati menjadi korban untuk orang yang telah melakukan kesalahan. Dengar, pengenalan akan darah yang saya sampaikan itu harus menjadi suatu knowledge, ya, menjadi knowledge, penyingkapan di dalam roh saudara. Ya, dengar baik kalimat ini. Kalau saudara tidak punya pengenalan tentang darah yang dari pewahyuan Tuhan, tidak ada alasan saya dan saudara beriman kepada darah itu. Ya, karena tidak ada fungsinya, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya. Sekali lagi, kalau kita tidak punya pengenalan tentang darah lewat pewahyuan yang Tuhan bukakan, tidak ada alasan kita beriman tentang darah. Ya.
Tapi saya mau katakan kepada saudara, puji Tuhan, lewat pewahyuan hari ini, engkau akan mengerti tentang darah itu, efek darah itu, bagaimana kuasa darah itu, dan kita gunakan setiap hari dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Mandat kerajaan Allah yang diberikan kepada kita. Dengar, kita tidak hanya sekedar ada di bumi ini, bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan mandat ilahi kepada kita. Dan perlu mengerti tentang darah. Saudara tidak bisa omong darah tanpa pengertian. Saya percaya dalam kitab Wahyu ada kemenangan terjadi. Ya, iblis dikalahkan, peperangan tetap menang. Dan jelas karena mereka memiliki revelation, pewahyuan tentang darah itu sendiri. Pengenalan akan darah adalah menjadi fondasi saya dan saudara. Ya, untuk bergerak di dalam kuasa darah. Dengar, seringkali kita menyebut darah itu karena kita mendengar pendeta lain atau orang lain berbicara tentang darah lewat doa. Ya, kita meniru-niru, dengar orang dan kita tiru. Saudara yang kasih Tuhan, itu yang pernah kita alami, bukan? Tapi hari ini saya mau katakan saudara, kita tidak lagi meniru, tapi perkataan kita itu langsung adalah yang di-approve di surga, sehingga apa yang di-approve di surga terjadi sesuatu yang luar biasa lewat perkataan kita. Ya, puji Tuhan. Saudara yang disayang Tuhan, ya, saya mau katakan begini kepada kita. Pengenalan akan darah adalah fondasi bagaimana kita beroperasi dalam darah itu. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Amin. Pengenalan yang mana? Pertanyaannya pengenalan bagaimana? Pengenalan yang mengatakan bahwa Yesus mempersembahkan darahnya. Yaitu darah adalah representasi yang telah dikorbankan bagi seseorang. Puji Tuhan, ya. Ya. Kalau dalam yang lama bahwa hewan itu telah dijadikan korban bagi manusia, bagi umat Israel, betul. Pertanyaannya, mengapa hewan? Kenapa bukan manusia yang mewakili? Saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa darahnya cukup untuk dipersembahkan. Karena mereka atau manusia sudah berdosa. Makanya dipakai hewan yang tidak bercacat, hewan yang sempurna, ya, hewan yang tidak bercacat. Saya mengatakan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya tanya, ada nggak hewan berdosa? Ada nggak hewan berdosa? Kalau hewan berdosa berarti ada penebusnya, bukan? Yang berdosa itu manusia, saudara. Ya, nah. Harus kalau hewan berdosa berarti harus ditebus, ya, ditebus dosanya. Tapi hewan tidak ada penebusan. Makanya tuh Bapa memilih yang namanya hewan untuk, ya, shadow, untuk gambaran tentang darah Yesus yang menjadi nyata, menjadi realita penggenapan daripada perjanjian baru, yaitu bicara tentang darah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hewan berdosa, yang paling banyak dosa itu hewan pemakan binatang, pemakan sesamanya. Hewan binatang buas suka membunuh, ya, apalagi monyet suka nyolong, suka pencuri, suka usil, ya, suka nyolong ketimun. Itu banyak dosanya. Tapi tidak ditebus hewan itu, saudara. Kenapa sekali lagi Tuhan memakai hewan untuk dikorbankan? Karena tidak bercacat celah. Itu gambaran pengganti dari kematian, hukuman bagi orang yang mempersembahkan tadi. Puji Tuhan. Perhatikan. Ya. Saya mau katakan begini kepada saudara. Bukankah Tuhan itu kasihnya besar? Dan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya diberikan untuk dijadikan anak domba. Oh, saudara, ya, saudara harus bersyukur dan saya harus bersyukur. Ya, puji Tuhan. Terus berkata, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan menjadi pengenalan, knowledge buat saudara untuk bisa beroperasi dalam darah. Ini sangat menentukan langkah-langkah kita dalam tugas pelayanan dan apapun menjadi aktivitas kita. Dengan darah
dengan menggunakan darah anak domba, saudara dan saya bisa mengalahkan apa saja. Saya mengatakan sekali lagi, dengan menggunakan darah, ya, saudara dan saya bisa mengalahkan apa saja. Jangan batasi kuasa darah Yesus dengan cara ketidakpengertian kita, dengan cara yang kita tidak mengerti. Itu bisa menghambat kita, membatasi kita untuk melihat darah itu berkarya dengan luar biasa. Dengar baik, waktu Yesus dikorbankan karena dosa kita, Yesus tidak berdosa, tapi dia menjadi korban dosa. Ya, saudara perhatikan, artinya dia sebagai hal, sebagai selesai, sebagai penyelesai. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, saya mau katakan kepada kita saat ini. Ya. Jadi kalau Yesus yang tidak berdosa dikorbankan sebagai anak domba dan darahnya dipersembahkan kepada Bapa, berarti Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa yang tidak bercacat celah sedikit pun. Ya. Kalau Yesus dikorbankan berarti dia harus mengeluarkan darah, bukan? Penyanyi lama hewan yang dikorban itu dibawa ke ruang Maha Kudus. Ya, bukan tubuhnya, tapi darah hewan itu sendiri. Saya mau katakan begini ke saudara. Jadi, yang dipersembahkan kepada Yesus pada waktu dia naik kepada Bapa, ya, yang dipersembahkan Yesus pada waktu dia naik kepada Bapa, dia tidak membawa tubuhnya yang sedang mati, saudara. Sebab dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Ya, tapi dia sedang membawa darahnya sendiri. Oh, haleluya, saudara. Tubuhnya sudah disembelih di mana di Kalvari. Yesus tidak mati di surga, tapi dia mati di Kalvari. Puji Tuhan. Ya. Saudara, maaf saya 1 menit aja saya mau hentikan anak-anak lagi ribut. Ya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ya, ada banyak gangguan, tapi tidak bisa menghambat kebenaran yang disampaikan. Ya, jadi darah itu adalah representasi dari sebuah korban. Katakan amin, saudara. Berarti Yesus mempersembahkan darah kepada Bapa juga merupakan merepresentasikan darah. Itu adalah hasil sebagai bukti nyata bahwa sudah ada korban. Oh. Dan korban itu adalah pribadinya sendiri. Artinya, darah itu merepresentasikan bahwa sudah ada orang yang dikorbankan. Siapa yang berkorban? Yaitu Yesus sendiri. Pada waktu Yesus mempersembahkan darahnya, dia tidak dalam tubuh yang hancur karena disiksa, tetapi dengan tubuh yang mulia, saudara. Sekali lagi, darah itu merepresentasikan bahwa ada kehidupan yang sudah dikorbankan. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Dan pada waktu Yesus membawa darahnya, saya katakan begini. Nah, ini intinya. Pada waktu Yesus mempersembahkan darahnya kepada Bapa, ini intinya, saudara. Saya katakan begini lewat pengertian yang saya dapatkan dari Tuhan, lewat rohnya, pewahyuan. Semua yang dituntut Tuhan, semua yang dituntut Allah untuk manusia, saudara, itu sudah komplit di dalam darah. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Ketika Yesus membawa darahnya, saya katakan begini, semua yang dituntut oleh Allah untuk manusia, itu sudah komplit di dalam darah. Haleluya. Sekali lagi, ini pemahaman untuk pengenalan sehingga hidup saudara, ya, ada darah yang bisa beroperasi, ya, di dalam kehidupan kita ini dan semua aktivitas. Dengar, seharusnya Bapa menuntut manusia harus dihukum. Saya dan saudara harus dihukum. Tetapi ketika Bapa melihat darah, Bapa tidak melihat saudara, tapi Bapa melihat darah itu sendiri. Maka tuntutan itu sudah selesai. Haleluya. Katakan amin, saudara.
Amin. 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 Sudah selesai. Haleluya. Ya. Ketika Bapak melihat darah, tuntutan itu tidak terjadi. Darah itu jawaban. Bapak melihat darah, Bapak menjadi puas. Haleluya. Amin. Amin. Maaf, mengapa Bapak melihat darah itu Bapak puas? Karena semua yang dituntut Allah ya terhadap manusia sudah selesai. Amin. Sudah komplit. Ya, already complete. Amin. Haleluya. Oh, completed, saudara. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Manusia harusnya dikutuk. Di sini Yesus sudah dikutuk. Ya, manusia harus menanggung hukuman. Yesus sudah menanggungnya. Ya, jadi darah itu sudah komplit. Mengapa Bapak puas melihat darah? Yesaya 53. Karena lewat darah semua sudah ditanggung, puji Tuhan. Penyakit saudara telah ditanggung, penderitaan saudara ditanggung oleh Yesus lewat darahnya. Haleluya, katakan amin. Bahkan berbicara tentang material, kebutuhan jasmani dan rohani, semua jawabannya ada dalam darah Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, katakan amin. Semua aspek pelayanan kita, jawabannya adalah darah itu. Sehingga iblis ketika kita berkata darah, iblis lari tunggang langgang. Saya berharap saudara jangan melupakan tentang esensi darah ini, saudara. Puji Tuhan. Penyakit kita, penderitaan kita, semua telah ditanggung. Dan semua, sekali lagi, dan semua kehendak Bapa akan terlaksana atas kita. Cuma karena darah itu yang dilihat Bapa, sehingga Bapa menjadi puas. Saya berharap waktu saudara mendengar kebenaran ini, mata rohani kita terbuka. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mata rohani saudara terbuka. Perhatikan, saya akan lanjutkan. Pada waktu Adam pertama jatuh dalam dosa, maka di situ ada efek dosa, bukan? Ya. Efeknya apa? Manusia keluar dari Taman Eden. Maut masuk ke dalam dunia. Jadi maut datang karena ada dosa, bukan? Dengar, dosa membawa maut, dosa membawa kematian. Maut itu berdampak kepada Adam dan semua keturunannya, bukan? Nah, dengar, sejak saat itu sudah resmi, sudah sah. Ya, nggak bisa dibatalin seharusnya. Bahwa dosa itu sudah berdampak kepada manusia dan tidak ada yang bisa menghentikan lagi. Dengar, pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, ya, kita kan tidak ada di sana. Tetapi kita kena dampaknya, bukan? Itu sama pada waktu kita di Jakarta, ya, dan di Papua itu beda. Keputusan pusatnya di Jakarta. Apa yang sudah diputuskan, ditetapkan oleh pemerintah pusat di Manokwari, di daerah menjalankan keputusan itu. Saudara perhatikan, ya. Jadi saya mau katakan kepada saudara, keputusan yang ada di dalam darah itu, sehingga Bapak menjadi puas. Apapun yang diputuskan, apakah bicara tentang maut, kematian, bicara tentang pengaruh kegelapan, saya mau katakan lewat darah di surga telah di-approve, saudara, di-approve, ya, disahkan bahwa jawaban yang harusnya yang Tuhan mau jadi nyata kepada manusia cuma lewat darah itu akan terjadi. Katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Lewat darah jawabannya. Puji Tuhan. Jadi apa yang sudah diputuskan di surga harus terjadi di bumi. Puji Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Semua telah di-approve dan Bapak melihat darah. Bahkan saya mau katakan begini, ya, ini bahasa saya. Ketika Bapak melihat darah, maka semua kekuatan kuasa kegelapan, iblis, setan, roh-roh jahat, engkau tidak berhak mengganggu umat Tuhan lagi. Haleluya. Karena darah itu mengcover kita. Haleluya. Darah itu melindungi kita. Lewat darah itulah jawaban dalam segala perkara. Makanya Bapak puas melihat darah itu. Artinya saudara telah dilayakkan dan menerima janji-janji Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai bingung. Amin. Jangan sampai bingung. Saya melihat wajah-wajah agak bingung nih. Puji Tuhan, ya. Ya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih jelas sehingga saudara memiliki understanding, memiliki pengertian. Puji Tuhan. Karena ini yang kita harus tahu, saudara. Ada banyak kehidupan kita kalah
karena kita salah menggunakan bagaimana efek darah itu. Puji Tuhan. Jadi efek darah yang di surga, keputusan Tuhan sudah terjadi. Bahwa saudara tidak akan dihukum lagi. Tetapi juga bahwa semua pengaruh kegelapan yang terjadi dalam Adam yang pertama, lewat darah itu, kita mengalami kebebasan. Kita mengalami kemerdekaan. Sudah saatnya bersuka cita, saudara. Puji Tuhan. Adam yang pertama, efek dosa itu membuat kita stres, bukan? Membuat kita tertekan, bukan? Tapi Adam yang kedua, itu Yesus Kristus. Adam, the last Adam. Adam yang terakhir itu Yesus Kristus. Lewat darahnya membuat kita dibebaskan. Kalau surga bersuka cita karena darah, kalau Bapak puas melihat darah, mengapa kita tertekan dalam hidup ini? Bukankah kita sudah dibebaskan, saudara? Bukankah kita sudah mengalami freedom? Nikmati hidup ini. Ini hidup hanya sementara. Layani Tuhan dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut. Berdoa dengan gairah api Roh Kudus. Api bukan yang menyala-nyala. Jangan tertekan. Jangan berdoa dengan tertekan. Jangan menyanyi dengan beban berat. Tapi saudara, menyanyilah dengan bergairah, excited. Karena engkau telah dilayakkan. Ketika Bapa melihat darah, Bapa puas. Haleluya, haleluya. Bahkan iblis tidak bisa intimidasi kita lagi. Haleluya. Ya, jangan dibohongi, saudara, oleh iblis. Iblis tidak bisa mengintimidasi kita lagi. Karena darah itu jawaban dalam segala perkara. Apa yang telah di-approve oleh Bapa itu amin, haleluya, di bumi ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya menara doa segala bangsa semakin luar biasa. Dan itu saya rasakan dalam roh. Dan saudara dan saya yang ada, yang saya menyampaikan kebenaran, dan saudara yang terlibat dalam pelayanan secara maksimal. Ingat, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ya. Dan semua sudah timbang. Kata kita, wahyu ditimbang oleh Tuhan. Haleluya. Dan berbahagialah saudara sampai saat ini dipakai oleh Tuhan. Amin. Jangan lagi bersungut-sungut. Jangan lagi mengeluh, saudara. Ingat, efek darah, jawaban dalam segala sesuatu. Saudara perlu butuh sukacita, ada di dalam darah itu. Amin. Haleluya. Ada dalam darah itu. Saudara perlu pengurapan, ada dalam darah itu. Saudara perlu kesembuhan, ada dalam darah itu. Saudara perlu kebebasan, ada dalam darah itu. Haleluya. Amin. Maka dikatakan anak domba Allah, dilihat Yesus, dilihat oleh Yohanes, membuka pintu surga. Ada pintu yang berdiri dan terbuka, dibuka oleh domba itu, saudara. Anak domba itu, bicara anak domba itu berbicara tentang pengorbanan. Di mana ada pengorbanan, di situ ada darah Yesus. Amin. Yohanes melihat itu, pintu terbuka. Haleluya. Bahkan Stefanus waktu dirajam dengan batu, dia melihat surga. Saudara belum dirajam, dan saya belum dirajam dengan batu, saudara. Ya, walaupun di sini juga Papua ada banyak korban gara-gara ditembak. Tapi saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, saya yakin kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ada darah yang melindungi. Ya, kurang lebih sekian tahun, ada kurang lebih 9 tahun saya ada di Papua. Gejolak terjadi di mana-mana. Bahkan panah-panah berterbangan, saudara. Tembakan kedengaran. Tapi saat ini saya yakinkan kepada kita semua. Kalau kami bisa eksis, kami bisa melayani dengan semangat. Ini karena darah itu yang saya ngerti. Darah itu yang memproteksi keluargaku. Darah itu yang membuat pergerakan terobosan pelayanan semakin luar biasa. Sehingga ketika orang sakit. Kemarin saya mendoakan seorang bapak yang tangannya sudah lumpuh, saudara. Sudah lumpuh. Saya katakan, darah Yesus. Saya berbicara dengan pengertian yang dari Roh Kudus. Pengertian pewahyuan dari Tuhan. Sehingga apa yang saya katakan terjadi seperti yang menjadi kehendak Tuhan. Oh, haleluya. Saya terheran-heran, saudara. Kembali. Lewat 2 perkataan darah. Tangan yang lumpuh bisa diangkat. Dan dia mengangkat. Videonya ada, saudara. Tapi tidak perlu saya sampaikan video itu kepada saudara. Karena saudara punya iman. Percaya bahwa benar itu bisa terjadi. Karena efek darah. Banyak hal yang harus terjadi. Jadi sekali lagi. Saya yakin pada saat ini. Saya yakin saat ini. Pengertian darah
understanding itu saudara bisa tangkap dengan baik. Bukan hanya menyucikan kita dari dosa, tapi segala aspek kebutuhan hidup saudara, darah itu jawabannya. Haleluya. Makanya kenapa perlu ada perjamuan, dan Tuhan katakan itu dia harus dibuat berkali-kali. Puji Tuhan. Dan harus dengan mengakui tubuh Tuhan. Karena darah itu spesial bagi Bapa. Dan ketika kita menghargai, efek darah itu akan menjadi bagian kita. Dan saya percaya engkau akan semakin strong mengiring dan melayani Tuhan. Karena ada perlindungan darah itu. Karena kekuatan dari darah itu akan mengalir dalam setiap aspek kehidupan saudara, pikiran saudara, perasaan saudara, emosi saudara. Telah ada darah yang bergerak sehingga hidup saudara bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam. Katakan amin saudara. Haleluya. Ya, sekali lagi di roh saudara saya mengatakan, saudara enjoy saja dalam melayani Tuhan. Haleluya. Yes. Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, tapi we are unstoppable people. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dihentikan. Kita tidak bisa dihambat oleh apapun, materi, keuangan, ya. Bahkan tidak dapat perubahan, tidak masalah. Yang penting pesan sudah disampaikan. Karena Yesus adalah sumber segala berkat. Puji Tuhan. Ya, boleh pakai saya melayani tanpa persembahan tidak masalah. Tapi kalau ada, ya juga tidak masalah. Puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi bukan ukuran persembahannya, tapi pesannya harus ditangkap. Karena Tuhan sumber lewat darah itu, sumber segala perkara untuk jaminan hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Haleluya. sama Tuhan yang ada di menara doa tidak dapat berkat melayani, ada haleluya. Haleluya. Amin. Jangan mengejar terakhir. Ya, Pak Yeskel sudah tahu, tapi kalau terlambat tetap haleluya saja ya. Amin. Amin. Haleluya. Bukan besar kecilnya saudara, ya. Karena saya tahu pelayanan ini besar dan membutuhkan dana yang besar, puji Tuhan. Tapi ingat, jangan cari uang, ya. Tapi cari kebenaran itu. Maka yang lain dapat ditambahkan. Cari kerajaan Allah itu, maka yang lain ditambahkan. Ya, ya. Haleluya, katakan haleluya. Para pengusaha yang Haleluya. 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 Amin. saya percaya. Kalau engkau andalkan Tuhan, mengerti tentang darah, ungkapanmu bukan lagi ungkapan yang biasa-biasa. Stop ungkapan yang menghambat darah itu bergerak secara maksimal. Ya, ada kata-kata kutuk, stop. Jangan ungkapkan kata-kata kutuk, saudara. Jangan ada pengeluhan, jangan ada bersungut-sungut. Sampai bilang, Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong? Tuhan tolong, cuma kita nggak ngerti, saudara. Yes, haleluya. Tapi hari ini ada spirit of understanding dalam nama Yesus terjadi atas saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.